sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur buat hari ini, kembali Tuhan berikan saya dan saudara kesempatan untuk mengambil waktu dalam jam-jam yang kudus ini. Walaupun kita berjauhan, Bapak Ibu Saudara di rumah dan kami di sini terpisah, namun kasih karunia Tuhan tetap ada buat saya dan saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, nafas hidup yang masih kita miliki sehingga saat ini kita persembahkan bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Kau sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami. Biarlah pujian pengakuan kami hanya bagi Engkau. Haleluya. Yang
Kami mau menyembah Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Kami mau belajar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Situasi di sekeliling kami tidak akan mampu merubah kasih setia-Mu atas setiap kami, Tuhan. Karena itu hari ini kami mau mengangkat hati kami kepada Tuhan, bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sampai detik ini, Tuhan. Karena hanya pujian dan syukur yang patut kami berikan kepada-Mu, Tuhan. Karena kami percaya Allah sanggup menolong kami, Allah yang sanggup melepaskan kami, dan Allah yang kami percaya adalah Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Seluruh yang dapat menyaksikan siaran ibadah ini manapun berada, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian setiap kami, sehingga setiap beban-beban kami terlepas, karena kami datang kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih. Kami akan masuk lebih lagi dalam memuji Engkau, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi Tuhan, hari ini kita mau bersukacita dalam Tuhan, amin. Apapun masalah kita, Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbayangkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
Terima kasih. Kami percaya kepada kasih setia-Mu yang bersahabat di kami. Engkau Allah yang berjanji dan selalu menepati setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimanapun sukar dan sulitnya jalan yang kami tempuh, kami percaya Allah selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menolong.
kami. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, Engkau Allah yang selalu menopang kami. Bahkan ketika kami ada dalam ketakutan, Engkau yang datang dan memberikan kami ketenangan. Sungguh Engkau Allah yang setia, dan kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa kehadiran-Mu ada bagi kami semua, baik kami yang melayani maupun setiap jemaat Tuhan, dan siapapun yang saat ini bersama-sama beribadah. Kami akan percaya hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu membangkitkan kami untuk tetap terus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, dan saya percaya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, yang saat ini bersama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu judul khotbah dengan kekuatan di tengah kemelut hidup. Kekuatan di tengah kemelut hidup. Mari bersama-sama kita melihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman Daud menjadi latar belakang lahirnya Mazmur pasal yang ke-16 ini. Dan Mazmur pasal 16 ini menjadi sebuah miktam, yaitu nyanyian yang sering dinyanyikan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat pengalaman daripada Daud dalam perjalanan hidupnya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud merasakan bagaimana kemelut hidup. Daud merasakan bagaimana dia ada dalam sebuah keadaan yang membahayakan. Dia banyak berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sukar, di mana ada banyak persoalan, ada banyak rintangan, ada banyak masalah. Bahkan kita dapati dalam perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya, Daud berhadapan dengan ancaman-ancaman yang dapat saja merenggut hidupnya. Tapi perhatikan dengan baik Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika berhadapan dengan hal-hal demikian, Daud selalu datang kepada Tuhan. Dan perhatikan dengan baik, tersirat dalam ungkapan Daud pada ayat yang pertama, dia berkata, jagalah aku ya Allah. Sangat jelas bahwa Daud sedang ada dalam suatu kondisi, di mana kondisi itu bukan kondisi yang menyenangkan bagi Daud. Saya katakan berhadapan dengan kemelut hidup, keadaan yang membahayakan. Dan sementara di sisi yang lain, Daud menyaksikan bagaimana gaya hidup orang-orang yang tidak mengikuti Allah yang benar. Orang-orang mengikuti Allah yang lain. Dan perhatikan dengan baik, firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua dan ayat ketiga, di sana Daud menyaksikan bahwa mereka mengalami kesedihan yang bertambah besar. Betapa mirisnya ketika orang-orang tidak mengikuti Allah yang benar.
Hari-hari ini Tuhan rindu untuk supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang mencari Allah yang benar, yaitu Allah yang kita sembah siang dan malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kualitas kepercayaan Daud terus diuji oleh Tuhan. Namun yang kita dapati di sana, ketika Daud dalam kondisi di mana dia berhadapan dengan kemaut hidup, keadaan yang membahayakan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan, ancaman demi ancaman yang ada dalam dirinya, yang kita dapati bahwa Daud tidak mengeluh dan putus asa. Daud selalu datang mencari Tuhan, seperti apa yang saya katakan dalam ayat yang pertama dalam pasal 16, jagalah aku ya Allah, karena Engkaulah tempat aku berlindung. Betapa Daud sangat mencintai Allahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa Daud mengambil sebuah tindakan, Daud mengambil sebuah sikap, sebuah respon yang benar di tengah kemelut hidup. Kiranya juga kita menjadi orang yang dapat mengambil kebenaran yang begitu luar biasa dari Daud ini, yaitu dapat mengambil sikap yang benar, respons yang benar ketika berhadapan dengan keadaan-keadaan yang membahayakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengambil sikap yang benar di tengah-tengah kemelut hidup, di tengah-tengah keadaan yang membahayakan, akan menentukan bagaimana hidup kita hari ini dan hidup kita yang akan datang. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca ayat per ayat dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, maka ada 3 hal yang saya akan angkat berdasarkan respons Daud yang benar. Bagaimana kehidupan orang yang mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup. Yang pertama, orang yang mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup adalah orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Mari perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Inilah sikap atau respons daripada Daud, memilih yang benar, yaitu ketika dia ada dalam sebuah kemelut hidup, kekuatan dari mana yang dia dapat adalah ketika dia senantiasa memandang Tuhan. Maksud memandang kepada Tuhan dalam hal ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukanlah sekedar memandang seperti pada pengertian umumnya, yaitu melihat dan memperhatikan saja. Tetapi sesungguhnya pengertian memandang di sini ada 2 pengertian yang saya angkat. Yang pertama, pengertian yang pertama, perhatikan. Dalam terjemahan King James Version, ayat 8 ini berkata begini, I have set the Lord always before me. Artinya begini, aku menempatkan, mendahulukan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Daud menempatkan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Daud mendahulukan Tuhan segalanya dalam hidupnya. I set the Lord always before me. Tuhan menjadi segalanya sebelum kehendak aku. Tuhan menjadi segalanya sebelum keinginanku. Tuhan menjadi segalanya sebelum apa yang aku hadapi nanti. Itulah sikap yang diambil oleh Daud. Senantiasa memandang Tuhan. I have set the Lord always before me. Aku menempatkan dan mendahulukan Tuhan sebelum aku. Ini adalah hal yang penting bagi kita. Sebab apa yang sedang kita dahulukan menghiasi hidup kita hari-hari ini akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita dalam menjalani hari-hari itu. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang sedang kita tempatkan dalam hidup kita hari-hari ini? Kekhawatirankah? Kekuatan? Ketakutankah?
Kecemasankah? Atau kebimbangankah yang kita taruh? Saya mau katakan, kalau kita menempatkan kekhawatiran dalam hidup ini, yang terjadi adalah hilangnya kebahagiaan. Kalau kita menempatkan ketakutan dalam hidup ini, yang terjadi adalah hilangnya damai sejahtera, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan pernah terintimidasi dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi sebaliknya tempatkan, dahulukan Tuhan yang menghiasi hidup kita. Maka kekuatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera akan menguasai hidup kita. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Siapa yang harus lebih dulu kita dahulukan dalam hidup kita? Ketika kita mendahulukan kekhawatiran, maka yang terjadi hari-hari kita penuh dengan kekhawatiran. Ketika kita menjalani hari dan mendahulukan ketakutan, maka yang terjadi hari-hari itu dihiasi dengan ketakutan. Tapi saya percaya seperti apa yang Daud ambil, bahwa dia senantiasa memandang Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka saya kena percaya hari-hari kita akan diberkati oleh Allah. Ketika kita mendahulukan hari itu dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka segala ketakutan, segala kecemasan, segala kekhawatiran, pasti kita mampu melewatinya. Kenapa? Karena kita melangkah mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berbahagialah bagi orang-orang yang menempatkan Tuhan, mendahulukan Tuhan dari segalanya. Sebab apa? Karena firman Tuhan menjamin Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Bagaimana Daud dapat kuat dalam menghadapi kemelut hidup? Karena Daud sadar, Daud tahu bahwa di dalam Allah ada kekuatan, dan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Mazmur 55 ayat 23 berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari biarlah dengarkan dengan kebenaran firman ini, kita menjadi orang-orang yang dapat mengerti dengan baik. Ketakutan boleh ada di sekitar kita. Kita mungkin bisa khawatir, tetapi firman Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendahulukan Tuhan dari atas segalanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Pengertian yang kedua dari hal memandang Tuhan, dalam terjemahan Net Bible, firman Tuhan berkata begini, I constantly trust in the Lord. Artinya aku terus-menerus percaya pada Tuhan. Daud sedang mengangkat sebuah kebenaran yang luar biasa, di mana Daud senantiasa memandang Tuhan, bukan nanti pada saat susah, tapi juga pada saat dia dalam keadaan apapun, Daud tetap datang kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa Daud terus-menerus percaya kepada Tuhan. Letak kekuatan orang percaya adalah kita harus terus mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Daud tidak sekedar hanya mendahulukan dan menempatkan Tuhan saja, tapi dia terus-menerus percaya kepada Tuhan.
Ada berapa banyak firman Tuhan yang diberitakan, suara kebenaran diberitakan kepada kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, memberikan penghiburan. Saya yakin dan percaya, mari kita harus terus menerus percaya kepada Tuhan, karena kepercayaan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Ada berkat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Daud mengalami sendiri. Dia konstan, terus menerus, tidak berubah, terus memandang Tuhan, terus menempatkan Tuhan, terus mendahulukan Tuhan dari segala-galanya. Kenapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena firman Tuhan seterusnya berkata, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kalau kita mengerti dengan baik bahwa kita tidak sendiri, seperti Daud berkata bahwa aku tetap mempercayai Tuhan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan menemani hari hidup kita, maka segala ketakutan sirna, segala kekhawatiran akan sirna. Kenapa? Karena kita tahu dan kita mengerti, kita sadar ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Musim bisa saja berganti, keadaan bisa saja berubah, bahkan menakutkan seperti yang terjadi hari-hari ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan kita yang tidak berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya tetap ada bagi kita. Mari raihlah berkat ini, mari raihlah kebenaran ini, dapatkan kekuatan untuk kita menghadapi kemelut hidup dengan senantiasa memandang Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana orang mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup? Yang kedua, hati kita harus bersuka cita. Perhatikan ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Merujuk dari ayat 8 bahwa orang yang mengerti ada Tuhan berdiri bersama dengan dia, maka hari hidupnya pasti akan bersuka cita. Bersuka cita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Bersuka cita juga adalah sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Daud mengungkapkan bahwa gaya hidup bersuka cita itu menyentuh aspek penting dalam hidup kita, yaitu pertama, hati, jiwa, dan tubuh. Hasilnya adalah ketenangan, ketentraman, bahkan kesembuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu bisa dapati dalam Amsal 17 ayat 22. Orang yang sadar bahwa ada Tuhan berdiri di samping kanannya, yang membuat tetap teguh, maka dia akan menjadi pribadi yang hatinya bersuka cita. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup adalah orang-orang yang sadar bahwa dia senantiasa memandang Tuhan dan hatinya selalu bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita. Dan orang yang bersuka cita pasti mempunyai semangat hidup. Ada satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dalam Kisah pasal 16 ayat 22 sampai ayat 40. Bapak Ibu bisa baca di rumah Bapak Ibu masing-masing, bahwa di sana ada kisah Paulus dan Silas ketika ditangkap. Mereka dipukuli, mereka dimasukkan ke dalam penjara.
di mana kaki Paulus dan Silas dibelenggu pada sebuah palang yang berat, di mana melintang di kaki mereka. Dan perhatikan dengan baik, kondisi mereka saat itu begitu sulit, begitu sukar. Tetapi apa yang kita lihat dalam ayatnya yang ke-25 dalam Kisah pasal 16, kita dapati di sana bahwa Paulus dan Silas tidak mau terpuruk dengan keadaan yang sulit itu, tidak mau terpenjara dengan keadaan yang sulit sekalipun mereka ada di penjara. Tetapi perhatikan, dengan keadaan yang demikian, Paulus dan Silas mereka berdoa dan bersukacita dengan menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika mereka tidak larut dengan kesulitan itu, melainkan mereka mengubah dengan berdoa dan memuji Tuhan, bersukacita, yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan berkata terjadi gempa bumi yang sangat besar, rantai mereka belenggu itu terlepas. Dan yang luar biasa, Paulus dan Silas tidak lari ketika dalam keadaan demikian. Dan dengan kondisi itu justru membawa keselamatan jiwa, di mana kepala penjara boleh bertobat. Dari mana? Dari kekuatan untuk hati tetap bersukacita walaupun ada dalam kemelut hidup. Ada kesukaran yang dihadapi oleh Paulus dan Silas. Tetapi yang luar biasanya, Paulus dan Silas tetap bersukacita. Mari belajar seperti Daud, belajar seperti Paulus dan Silas, memuji Tuhan, bersukacita dalam segala keadaan. Sebab apa? Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup. Yang ketiga adalah orang yang mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup adalah orang yang memahami bahwa hanya Dialah yang membawa kita kepada jalan kehidupan. Perhatikan ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Daud, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidupnya membawa kita kepada suatu pemahaman yang benar, bahwa sekalipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok dan seterusnya, percayalah bahwa orang-orang yang memandang Tuhan dan selalu bersukacita kepadanya diberitahukan jalan kehidupan. Mengapa? Karena Dialah jalan kehidupan itu. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata begini, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, jalan kehidupan dan aliran air hidup yang abadi. Jalan kehidupan itulah yang akan membawa dan memampukan kita menjalani setiap peran dengan gigih untuk berhadapan dengan hari esok. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian kita adalah percaya pada jalan kehidupan itu, taruh harapan kita padanya dan nantikanlah Dia, karena Tuhan telah merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang-orang yang senantiasa memandang Dia. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang percaya yang tahu bahwa ada kekuatan di tengah kemelut hidup. Biarlah kita menjadi orang yang terus senantiasa memandang Tuhan, yang hatinya bersukacita dan memahami dengan baik bahwa Dialah yang membawa kita kepada jalan kehidupan. Efesus 3 ayat 20 berkata begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak dapat pahami
dengan kejadiannya COVID-19 ini. Wabah ini telah mendunia, bahkan menakut-nakuti kehidupan setiap orang yang ada di muka bumi ini. Ada banyak hal yang kita tidak dapat mengerti kenapa bisa terjadi. Tapi satu hal saya mau katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kembali saya ingatkan kebenaran ini, Bapak Ibu. Ketakutan boleh ada di sekitar kita, kecemasan, kekhawatiran boleh hadir, tapi ingatlah, kita punya Tuhan yang jauh lebih banyak dapat melakukan sesuatu daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Kalau kita mempercayai akan hal ini, maka kita akan tetap berdiri kuat, menjadi orang yang tidak terintimidasi dengan ketakutan, tidak khawatir dengan hari esok, karena Allah menjamin hidup kita, sebab Dia hidup dan ada hari esok. Dia telah naik ke surga dan Dia melihat, Dia memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Dan saya mau tanamkan kepada kita pada hari ini, kalau kita masih hidup, bernafas, dan bisa melakukan suatu kegiatan, itu sebuah anugerah yang besar, di mana Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Oleh sebab itu, mari bangkitkan keyakinan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Dia memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Tidak ada Allah yang lain yang dapat membawa kita kepada jalan kehidupan. Tidak ada satu manusia yang dapat membawa kita kepada jalan kehidupan. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang membawa kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang sejati, mari cari Tuhan, senantiasa memandang Tuhan. Hiduplah dengan hati yang bersuka cita, karena kita harus percaya ada jaminan Allah yang besar menjadi bagian buat kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jalan kehidupan itu juga menyediakan kepada kita sukacita yang berlimpah dan nikmat senantiasa. Selain kita harus bersukacita, selain kita harus membangkitkan sukacita dalam diri kita, Tuhan sendiri menjanjikan, perhatikan ayat yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bukan dari pihak kita saja yang membangkitkan sukacita, tapi ada Tuhan yang memberikan kita sukacita. Dan bahkan sukacita itu bukan sukacita sementara, tapi sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita yang kita munculkan dalam diri kita bisa saja luntur, Bapak Ibu. Mungkin dengan keadaan kondisi tertentu bisa saja luntur. Tapi kalau sukacita dari Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau sukacita itu turun atas kita, itulah kekuatan kita. Indahnya kalau kita senantiasa memandang Tuhan. Dalam terjemahan Inggris, dipakai kata sukacita berlimpah-limpah itu dipakai kata fullness of joy and pleasure. Artinya di hadapanmu ada sukacita yang penuh dan kegembiraan senantiasa. Ini sebuah janji berkat yang luar biasa, bahwa orang yang senantiasa memandang Tuhan, orang yang hatinya dapat bersukacita, orang yang sadar memahami bahwa Allah membawa kita kepada jalan kehidupan, maka kita akan dianugerahkan sukacita yang penuh dan kegembiraan senantiasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita
ketika kita menghadapi kemelut hidup, terutama pada hari-hari ini, kita berhadapan dengan suatu wabah yang begitu luar biasa. Wabah ini bisa saja menakutkan, wabah ini bisa saja mengkhawatirkan. Dia menggoncang kesehatan setiap manusia, dan bukan saja cuman kesehatan, perekonomian bangsa-bangsa digoncang. Tapi satu hal, kita harus percaya, kalau kita senantiasa memandang Tuhan, kalau hati kita tetap bersuka cita, dan kalau kita sadar dapat memahami bahwa Dialah yang memberitahukan kita, membawa kita kepada jalan kehidupan, maka saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan di tengah kemelut hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua untuk terus tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, karena di dalam Dia selalu ada pertolongan demi pertolongan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang selalu memperhatikan hidup kita, dan Dia tahu apa yang kita alami. Mari kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan, bukan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu
kuasa kebenaran firman-Mu telah menjadi bagian buat setiap kami, baik yang kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu telah hadir di tengah-tengah kami, membangkitkan kekuatan yang baru untuk kami menghadapi setiap kemelut hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, untuk terus senantiasa memandang kepada Tuhan, untuk terus bersuka cita dan menyadari dapat memahami dengan baik bahwa di dalam Engkau kami boleh mendapatkan kekuatan baru, sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau membawa kami kepada jalan kehidupan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Diberkatilah kami semua, dan kami akan percaya berkat firman-Mu telah menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Janji
Haleluya, saya percaya kita mendapatkan berkat melalui ibadah kita ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita buka hati untuk firman Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan dan milik Tuhan yang saudara telah siapkan. Sementara itu saya akan menyampaikan pengumuman. Mulai malam hari ini kita mengadakan ibadah doa khusus penuh dengan Roh Kudus. Mulai malam ini sampai hari Sabtu. Di tempat lain mengadakan doa 10 malam sejak kenaikan Yesus ke sorga sampai menjelang hari Minggu, hari Pentakosta. Tapi kita mengadakannya mulai hari Minggu malam ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020. Biasanya kita mengadakan dalam ibadah di gereja, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kita berdoa di rumah kita masing-masing dengan satu keyakinan bahwa yang membaptis dengan Roh Kudus bukan gembala, bukan pendeta, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak harus di gereja yang dihadiri oleh hamba Tuhan, oleh gembala dan lain sebagainya. Yakinlah di rumah ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, membuka hati untuk Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Bagi yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita baharui sukacita, semangat dan karunia Roh dalam kehidupan kita semua. Kedua, hari Minggu depan tanggal 31 Mei 2020 adalah merupakan hari Minggu terakhir di bulan Mei 2020. Sejatinya kita merencanakan sebuah kebaktian bersama, ibadah pertama, ibadah kedua diadakan dalam satu ibadah di akhir bulan Mei ini, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ingatlah, pada hari Minggu itu adalah hari peringatan pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Biarlah kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan pribadi Roh Kudus, menikmati pekerjaan Roh Kudus, mengalami hal-hal baru di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk kita terus bergumul, berdoa untuk secepatnya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kita boleh beribadah seperti semula dan kita semakin dapat meningkatkan semua aktivitas kita, potensi dan talenta kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Bapa Kau Setia, Bapa Kau Mulia. Dan mereka yang berulang tahun, baik hari ini atau minggu yang berjalan ini, boleh angkat tangan kanan di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang sakit, yang lemah kita akan doakan. Yang menghadapi banyak pergumulan, beban dan persoalan berat, percayalah Tuhan sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Bahkan apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa Kau setia.
bersyukur kepadamu Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Adalah Engkau Tuhan kami yang selalu membuat jiwa kami tenang. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kami. Segala yang kami perlukan ada dalam penyediaan-Mu yang setiap saat Engkau bukakan bagi kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat dan sulit, kami tahu ini tidak akan mengurangi kesetiaan, kebaikan dan kemuliaan serta kekayaan-Mu. Engkau akan mengadakan apa yang kami perlukan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang telah beribadah, telah memberikan korban-korban khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu ya Tuhan. Dilakukannya hal ini karena kami mengasihi Engkau, karena kami menghargai Engkau, karena kami taat kepada firman-Mu. Maka genapilah janji-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, memberkati mereka secara spesial di situasi sulit dan berat ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami doakan untuk jemaat yang sakit, yang menanggung aib tubuh atau kelemahan dalam bentuk apapun juga. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kedapkanlah tangan-Mu Tuhan, jamahlah mereka dan sembuhkan dari penyakit yang mereka derita. Berikanlah pertolongan, nyatakanlah kasih sayang-Mu, tunjukkanlah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, memikul beban berat dalam kehidupan ini. Angkatlah beban mereka, tunjukkanlah kasih setia-Mu, sediakanlah apa yang kami perlu, dan kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, bangsa Indonesia, sampai di provinsi kami, kota kami, kelurahan kami. Tuhan, berkatilah bangsa ini dengan segera memulihkan kondisi bangsa ini yang terancam dengan virus COVID-19 yang berimbas pada kekacauan, pada kerusakan, banyak sendi-sendi kehidupan. Mari berkemurahanlah ya Tuhan. Mari pulihkan bangsa kami. Di tengah-tengah bangsa ini Engkau meletakkan kami gereja-Mu ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dalam denominasi manapun juga. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan. Kami tahu di balik setiap penderitaan ada kemuliaan dan berkat khusus. Kami mohon di balik peristiwa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan kami, akan ada kegerakan dan kebangunan rohani yang besar. Banyak jiwa yang semakin didekatkan kepada Tuhan. Terima kasih. Berkatilah pemimpin bangsa kami, berkatilah mereka, para pejabat, para orang yang berkewenangan dalam menangani pemutusan rantai penyebaran dari virus corona ini Tuhan, agar mereka diberikan hikmat, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Demikian pula dengan para dokter, semua tenaga medis, para relawan yang bekerja keras di garda terdepan untuk menghentikan penyebaran virus ini, untuk menolong mereka yang terpapar. Tuhan, berikan mereka kesabaran, mereka keteguhan, berikan juga mereka kesehatan prima untuk menjalankan tugas mereka, dan kami boleh segera keluar dari lilitan masalah ini ya Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan, karena kami bebas beraktivitas, terutama kami semakin bebas untuk beribadah dan mempermuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu berkat-Mu atas kami, kami tahu kami terjamin di dalam Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat hati dan imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan adikodrati melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami akan selalu menjadi nyata hari ini, sepanjang minggu yang akan kami jalani, melewati hari-hari yang sulit ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali mengangkat kita sekalian. Haleluya,
Haleluya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.